Kiai Taufik Iswandi yang kita hormati selaku Ketua Tanfidiyah Ranting NU Desa Sindang Asih, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ana Ansori selaku Ketua DKM Musola Darul Quran, yang juga kami hormati dan kami nantikan barokah ilmunya. Yang kami hormati juga keluarga almarhum Bapak Kiai Husni Karsono. Yang kami hormati Ketua Ansor PAC Ansor Kecamatan Banjarsari yang alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini. Amin. Alhamdulillah. Yang kami hormati juga Ketua Ansor sebelumnya PAC. Itu ada alhamdulillah ada Kang Ahmad Mubarok, itu yang biasanya sibuk tapi alhamdulillah bisa hadir juga. Sahibul bait atau Yang kami hormati Ketua MDS Rizalul Ansor Kang Ali Muhaimin, sahabat Ali Muhaimin, Kang terus ya. Kemudian yang kami hormati juga Kasat Koryon Niko, ada orangnya. Oh iya. Yang kami hormati juga sahabat Tomo Kastomo, siapa namanya saya lupa. Pak Dede Kastomo, sahabat Dede Kastomo ini juga sahabat lama ini yang jadi ranting, ketua ranting Ansor Sindang Asih. Alhamdulillah bisa hadir juga ini. Ini hari malam ini sebenarnya luar biasa ini. Jadi saya bertemu sahabat-sahabat lama yang sudah lama tidak bertemu. Ada juga ini sahabat Mail Ismail, ada juga kalau Kang Sefoni kan udah sering, sangat sering. Walaupun ini sahabat lama cuman sangat aktif gitu ya, hampir di mana-mana ketemu gitu. Di NU dan di Ansor itu alhamdulillah ketemu terus. Sekjen MWC. Oh iya sekarang Sekjen MWC, jadi Ansor juga beliau aktif di mana-mana. Yang kami hormati, kami banggakan seluruh sahabat Ansor, Banser dan MDS Darul Ansor yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah kesempatan pada malam hari ini kita diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, kemudian melaksanakan tugas dan program kita pada malam ini, yaitu ziarah kubur rutinan yang sudah kita selalu laksanakan hampir tiap 2 minggu sekali kan ya, setiap 2 minggu sekali. Dan tentunya ini satu suatu kebanggaan bagi kita karena tidak semua program Ansor bisa berjalan secara terus-menerus berkesinambungan. Ini adalah salah satu yang bisa terus-menerus terlaksana, dan tentunya tidak luput dari dukungan seluruh sahabat Ansor dan Banser juga Rizalul Ansor. Ya, ada yang lupa, ini saya juga tadi berangkat bersama Ketua PAC Ibnu Kecamatan Banjarsari. Iya. Nanti mudah-mudahan lama-lama bukan hanya ketuanya saja itu, jadi anggotanya juga lama-lama ikut. Ya, terima kasih seluruh rekan-rekan, semua sahabat-sahabat dan juga rekan Ibnu yang sudah hadir. Saya juga terima kasih kepada Pak Kiai dan Sohibul Bait yang sudah memberikan fasilitas dan juga tempat kepada kita semua. Adapun kami di sini tentu sebagai Muqassimul Auqad dalam rangka ya bisa dikatakan saresehan sedikit diskusi, kalau kata Ali diskusi kearifan lokal yang sebenarnya kita tidak ingin terlalu lama, tapi ingin lebih, kalau ingin boleh tahu sebenarnya itu lebih ingin bagaimana sejarah Ansor atau perjuangan NU di daerah Sindang Asih gitu. Nanti mungkin sedikit banyak mulai dari Pak Kiai ataupun dari sahabat Barok itu untuk sedikit membahas tentang perjuangan NU ataupun perjuangan Ansor di daerah Sindang Asih.
Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita buka acara malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua ini ada acara khusus untuk menyanyikan Yalal Waton dan Mares GP Ansor karena katanya sudah lama nggak dinyanyikan. Ya. Ya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Lokal lain kertasnya digawang. Kullu mayyatika yauman tami hayyal qahimama yalal watan yalal watan yalal watan hubul watan minal iman wala takun minal irman inhadu alal watan yalal watan yalal watan yalal watan hubul watan minal iman wala takun minal hirman inhadu alal watan Indonesia biladi anta unwanu fahoma kullu mayyatika yauman qami hayyal qahimama kullu mayyatika yauman qami hayyal qahimama pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau panji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dulimu bela agama bangsa negeri itu dua darah dan nyawa telah ku berikan suhada rebah Allahu Akbar kini bebas rantai ikatan negara jaya Islam yang benar berkibar tinggi panji gerakan iman di dada patriot perkasa Ansor maju satu barisan 1000 rintangan batas semua tegakkan yang adil hancurkan yang zalim makmur semua lenyap yang nista Allahu Akbar Allahu Akbar pagar banyak gerakan kita bangkitlah bangkit Putra Pertiwi tiada gentar dada ke muka bela agama bangsa negeri. Hadirin dimohon duduk kembali. Lumayan. Ya, terima kasih kepada semua hadirin sahabat dan juga rekan-rekan. Untuk acara selanjutnya adalah untuk mempersingkat waktu adalah sambutan dari yang pertama adalah Ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Banjarsari kepada sahabat Fadil Arif kami persilahkan. Langsung ya. Untuk Bismillahirrahmanirrahim. Wis orang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua NU Ranting Desa Sindangasi, Romo Kiai Taufik Iswandi, dan yang saya hormati Ketua DKM Ya, Haji Anan Ansori. Mushola Nurul Quran, Kiai Haji Anan Ansori. Anan Ansori. Hadir nggak? Bahana ya. Ini yang saya hormati Sekretaris MWCNU Kecamatan Banjarsari yang sekaligus sahabat Ansor plus Banser double mil, Mas Kiai Amil Sehoni, Amil kan masih kan? Pak Golongan juga gitu kan. Luar biasa. Jadi kader kita itu luar biasa gitu kan. Bisa mengisi pot-pot yang ada di wilayahnya masing-masing. Dan yang saya hormati Satkoryon Banser Banjarsari, sahabat Niko, juga tidak lupa senior saya Kang Barok. Beliau adalah Ketua PAC Ansor Banjarsari pertama. Saya katakan pertama karena memang yang menghidupkan Ansor itu kan. Dari sebelum-belumnya itu kan katakanlah masif, semenjak dipimpin oleh Kang Barok itu mulai kelihatan progres dan alhamdulillah sampai saat ini itu bisa berjalan secara terus-menerus. Dan yang saya hormati sahabat-sahabat Ansor Banser yang hadir pada malam hari ini, tidak lupa adik kita Ketua Ibnu Banjarsari hadir ya. Nah, insya Allah kedepannya mungkin dari Ibnu bisa berkolaborasi dengan Ansor Banser untuk bersama-sama mengadakan kegiatan ataupun rutinan. Tidak lupa yang saya hormati Ketua Ranting Ansor Desa Sindangasi, sahabat Dede Kastomo, alhamdulillah hadir. Dengan meskipun saya ini baru bareng duduk dalam forum itu kan, setelah sekian abad gitu kan, alhamdulillah dengan kesibukannya beliau, saya kira itu kan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Ketua Ranting Desa Sindangasi. Saya juga yakin ke Sindangasi bisa berjalan Ansornya itu karena dedikasi atau enggak kontribusi dari sahabat customer sendiri. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara yang sudah menjadi rutinan PAC Ansor Banjarsari yang dalam hal ini dimotori oleh Majelis Dzikir dan Sholawat yang diketuai oleh sahabat Ali Muhaimin, sehingga acara-acara rutinan khususnya Ansoran itu bisa berjalan secara maksimal. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Sohibul Bait yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Ranting Kiai Taufik gitu kan, sehingga acara rutinan ini bisa berjalan secara maksimal tanpa ada kendala apapun. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan khususnya kepada sahabat Ansor Banser, yaitu saya sadar ini dalam beberapa bulan ini saya pribadi memang katakanlah kurang aktif gitu kan. Ketika ada kegiatan-kegiatan keansoran khususnya MDS ataupun apa itu, saya kurang aktif. Tapi tidak mengurangi rasa semangat saya untuk berkhidmah di Ansor meskipun dalam kondisi saat ini lemes, katakanlah lemes karena memang fase-fase berorganisasi itu saya kira ada wayah semangat, ana wayai males, ana wayai kendo, dan itu hal yang sangat lumrah, wajar. Makanya saya sangat berterima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sampai malam ini masih tetap aktif, eksis untuk ngurip-nguripi kegiatan-kegiatan Ansor yang sudah teragendakan ini. Alhamdulillah, ini berarti rutinan ataupun kegiatan setelah Lebaran yang keberapa Kang Ali? Yang ketiga. Nah,
Kebetulan juga mungkin saya baru hadir ya setelah Lebaran, setelah sekian purnama saya belum bisa mengikuti kegiatan, gitu kan. Mungkin sahabat-sahabat sudah tahu, gitu kan. Karena saya berharap, gitu kan, ada atau tidaknya ketua dalam hal ini saya pribadi, itu kan, kegiatan ataupun agenda harus tetap berjalan, harus tetap bisa terlaksanakan dengan baik. Meskipun tanpa adanya saya secara pribadi, itu kan. Saya yakin sahabat-sahabat Ansor semua, sahabat-sahabat Banser semua mempunyai jiwa militansi yang luar biasa, apalagi sahabat Banser, saya sudah tidak meragukan lagi keaktifannya, sekalipun kegiatan-kegiatan Ansor itu saat ini memang lagi kendor, katakanlah, itu kan. Tapi saya perhatikan sahabat-sahabat Ansor, kegiatan rutin, sahabat-sahabat Banser, maaf, itu kegiatan-kegiatan rutinan itu tetap berjalan saat ya, gitu kan. Agenda-agenda rutin itu tetap aktif, tetap berjalan, gitu kan, tanpa adanya instruksi ataupun saran masukan dari Ansor sendiri, gitu kan. Juga saya sampaikan ini ada beberapa informasi yang mana ini mungkin sebagian sahabat ada yang sudah tahu. Untuk sahabat Ansor Banser yang belum mempunyai KTA, ini udah punya semua belum KTA? Nah, ini kan dari pusat ada informasi bahwasannya untuk sahabat yang belum mempunyai KTA ataupun yang sudah, jadi saat ini itu ada migrasi KTA yang lama, itu Kang Lewi, KTA yang lama itu migrasi ke KTA online, kayak gitu. Untuk websitenya saya udah pernah nge-share apa belum ya? Siap, sudah ya, itu sahabat Niko kalau nggak salah waktu itu udah nge-share ya. Nah itu jadi untuk sahabat-sahabat Banser yang belum memiliki ataupun sudah, gitu kan, tinggal login. Ini hanya sekedar informasi bahwasanya mumpung ini kan lagi ada pendataan secara nasional, gitu kan, silakan untuk sahabat-sahabat Ansor itu link sudah ada, tinggal diisi, ataupun nanti kalaupun ada yang belum paham bisa ditanyakan langsung nanti di grup. Jadi ini tuh saat ini tuh migrasi KTA lama itu kan ke KTA online, itu kan. Nah, ini target dari PC Ansor sendiri sampai bulan Agustus ini harus sudah selesai informasinya itu KTA untuk pendataan, gitu kan. Silahkan kepada sahabat-sahabat semua, itu kan, yang belum memiliki KTA ataupun yang sudah tinggal login diganti. Kalau yang sudah ada KTA itu kan ada nomor ya, nomor HP atau apa, nah itu bisa login langsung supaya nanti terdata secara otomatis di websitenya, website resminya itu, aplikasinya itu kan. Itu mungkin nanti bisa dikoordinir atau gimana Kang? Atau mau secara pribadi manual? Apa mau nanti langsung itu sama Kang Alwi atau gimana? Untuk pengondisian KTA-nya silakan, itu kan. Kalau memang sahabat-sahabat mau sendiri, itu kan, mau ngisi sendiri silakan, itu lebih efektif saya kira, itu kan. Nanti adapun hal-hal yang perlu ditanyakan nanti bisa ditanyakan di share di grup. Saya kira seperti itu, gitu kan. Karena tidak mungkin juga semua anggota itu kondisikan oleh Kang Alwi sendiri, itu kan. Ini kesempatan buat kita, itu kan, buat sahabat-sahabat yang belum memiliki KTA untuk segera mendapatkan KTA. Monggo, gimana? Aplikasinya apa tuh? Sudah ada di grup. Kayaknya di grup. Orang ngerti. Karena udah masuk, cuman tentunya tuh Anda sudah terdaftar. Iya. Oh itu tinggal masuk Bang, gunakan nomor HP yang sudah didaftarkan, terus kata sandinya, tanggal, bulan dan tahun lahir. Tapi dulunya udah pernah kan Mil ya? Udah punya KTA ya? Belum? Belum, baru. Tapi kan daftar Belum dicetak kayak tapi sudah terdaftar berarti. Silakan untuk sahabat-sahabat nanti gini aja lah, coba langsung masuk ke linknya atau ke websitenya itu. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham nanti bisa langsung dipandu oleh Kang Alwi. Wis ngerti Kang ya caranya ya? Kurung. Yaudah nanti. Oh Faisal ya, sih pernah itu ya? Mian ya? Pernah gue. Propos jadi ngerti propos. propos ngerti. Ya. Kurung ketinggalan.
Ya nggak apa-apa lah itu kan. Nanti aja menyusul itu karena ini juga masih ada tenggang waktu untuk mengisi formulir itu. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah yaitu mengenai pentingnya kekompakan kita, pentingnya kita menjaga kebersamaan supaya Ansor Banjarsari itu tetap solid dalam arti kayak gini. Yang saya pahami saat ini, kita berorganisasi itu bukan hanya mementingkan diri sendiri. Kalau kita berbicara organisasi, otomatis kita harus memikirkan juga untuk perkembangan organisasi itu sendiri, yaitu Ansor. Saya berharap kepada sahabat-sahabat semua, itu kan, khususnya Ansor Banser, itu ayolah bareng-bareng uripi maning Ansor, aktifakan maning Ansor. Jangan sampai itu kan kegiatan-kegiatan yang sudah teragendakan itu melempem karena itu kan adanya ketidaksepemahaman antara anggota dengan anggota lain. Ini saya tidak ingin itu kan kekompakan kita sampai melemah, meluntur gitu kan gara-gara ada tidak kesepakatan dari masing-masing anggota. Saya tidak berharap seperti itu. Makanya itu kan ayo bareng-bareng jaga kekompakan, jaga kebersamaan anggota, jaga kebersamaan Ansor Banjarsari itu kan supaya kita tetap eksis, tetap bisa menjalankan agenda gitu kan. Itu yang saya harapkan itu kan. Adapun nantinya gitu kan. Adapun nantinya misal ada keluhan ataupun apa, saya ingin hayu. Saya tidak ingin sahabat-sahabat ketika memang dalam berjalannya berorganisasi ini, di perjalanan itu saya tidak ingin badang grundel dewek-dewek tanpa adanya itu kan tabayun hayu. Karena saya secara pribadi tahulah dalam prosesnya saat ini itu saya secara pribadi sangat menyadari bahwasanya saya itu tidak bisa berjalan secara maksimal, tetapi saya langsung kepada sahabat Abu Barok sedikit sepatah dua kali pada bercerita ataupun pandangannya terhadap gerakan Ansor khususnya di desa Sindang Asih. Kepada sahabat Ahmad Barok kami persilakan. Kening desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kangge mukaddimah tumut sing ngajeng. Alhamdulillah wonten ing dalu punika kita saged makempal ing dalem punika majelis. Mugi majelis ing dalem dalu punika ndadosaken keberkahan dumateng kita sedaya. Ndadosaken pintu silaturahim ingkang saged nglebur dosa, ingkang saged nglancaraken rejeki. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun terkait dengan kearifan lokal desa Sindang Asih, mungkin kula wonten ing desa Sindang Asih niku nggih anyar, dereng suwe. Kula dados sering teng Sindang Asih niku tahun 2018. Tahun 2018 saderengipun wonten ing Sindang Sari niki Jawa nggih. Enten Sundone? Ndak enten sing mboten retos nggih. Niku Sunda nggih. Wah, nek enten sing Sunda kula bahasa Indonesia mawon. Kalau bahasa Indonesia mawon nggih. Nggih. Untuk kearifan lokal saya kira untuk malam ini saya tidak akan berbicara banyak tentang bagaimana kearifan lokal di desa Sindang Asih, tetapi mungkin akan lebih banyak berbicara tentang keansoran di Kecamatan Banjarsari, karena
Kebetulan di tahun 2016 ini juga sebenarnya masih banyak ya, masih banyak sahabat-sahabat yang dari tahun 2016 itu sudah aktif, mulai dari kepengurusan tahun 2016. Terkait dengan konferensi ketika tahun 2016 itu tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi kalau bisa dikatakan secara organisatoris, itu konferensi tahun 2016 itu merupakan konferensi yang semi ilegal, boleh dikatakan semi ilegal. Ya, tapi mau gimana lagi? Karena situasi dan kondisi yang mengharuskan adanya konferensi pada waktu itu, sehingga mau tidak mau yang statusnya ilegal itu mau tidak mau harus diakui. Itu dipaksa, PC itu dipaksa oleh pemuda-pemuda di Banjar legal, karena memang konferensi tahun 2016 itu dilakukan oleh generasi-generasi muda NU yang belum PKD. Iya, kalau sekarang nggak boleh Kang Arif ya. Kalau sekarang nggak boleh. Kalau sekarang konferensi itu harus dari kepengurusan. Di luar kepengurusan tidak boleh. Kecuali tahun 2016. Tahun 2016 itu dilakukan bukan oleh kepengurusan, tetapi oleh pemuda-pemuda NU yang ada di Banjarsari yang kebetulan peduli terhadap situasi dan kondisi Ansor yang pada waktu itu mengalami kevakuman. Jadi sebelum tahun 2016 secara definitif ketua Ansornya itu masih Kang Anwar ya, masih bergabung dengan Banjaranyar. Itu sudah 5 tahun kalau nggak salah, dari tahun 2013 itu belum dari tahun berapa Kang Alwi dulu ya? Iya, dari tahun 2012-an lah. Itu Kang Anwar sendiri mengakui waktu itu belum bisa menjalankan roda organisasi dengan baik karena memang kepengurusannya yang tidak kondusif pada waktu itu, sehingga tidak bisa berjalan dengan baik, dikatakan vakum. Maka ketika pemuda-pemuda Ansor di Banjarsari ini mendorong untuk dilakukannya konferensi, sebenarnya secara formal Kang Anwar itu sudah menyetujui. Kang Anwar sudah menyetujui untuk diadakannya konferensi. Jadi kalau dibilang ilegal ya tidak ilegal banget lah. Karena itu juga berdasarkan dari persetujuan ketua Ansor secara definitif. Gitu. Ya hanya permasalahannya belum PKD saja. Jadi rata-rata kepanitiaannya semuanya itu nggak ada yang PKD. Kebetulan saat waktu itu ya yang jadi ketua Ansor terpilihnya saya itu juga karena faktor keterpaksaan. Kebutuhan, pengisian. Iya, karena pada waktu itu kan masih baru-baru gitu ya, masih baru-baru, belum PKD, belum begitu familiar dengan Ansor, dan ya pada waktu itu pandangannya jadi ketua Ansor itu repot gitu, ribet gitu. Untuk mengkoordinir kegiatan itu kan pada waktu itu ribet pandangannya itu, sehingga tidak ada yang mau jadi ketua Ansor. Dan karena saya berpikirnya itu ya masa capek-capek buat konferensi, cari uangnya juga ngelis gitu ya, dibayar orang, ngelis ke rumah-rumah, door to door, ke agnia-agnia, itu seperti Kang Mail, Kang Tomo, Kang Sugianto, Kang Alwi, semuanya tahu tentang sejarah itu. Bagaimana konferensi Ansor 2016 itu dilakukan, perjuangannya seperti apa, bagaimana nyari pendanaannya, itu luar biasa. Itu termasuk konferensi Ansor yang bukan dilakukan oleh anggota Ansor, tetapi konsep acaranya selama konferensi Ansor di Banjarsari dilakukan semenjak 2016 itu paling meriah 2016. Iya, konferensi Ansor tahun 2019 di dalam masjid.
deprokan. Lumayan lah, lesehan. Konferensi Ansor terpilihnya Kang Arif di Banjaranya digabung nunut gitu. 2016 serius konferensi Ansornya, dan itu dilakukan secara organisatoris dan tertib administratif. Jadi sudah menggunakan sistem pleno. Draft konferensinya dipersiapkan, kemudian program-program yang akan dilakukan itu juga dibahas di situ. Ya sudah setingkat PC lah. Kalau saya melihat PC waktu kemarin konferensi kayaknya lebih administratif Banjarsari pada waktu itu. Itu karena ketua konferensinya pada waktu itu Kang Alwi. Gitu. Kalau bukan Kang Alwi mungkin tidak serapih itu ya. Tapi karena ketua konferensinya itu Kang Alwi, kebetulan Kang Alwi itu ya terhadap administratif sangat rapi, sehingga bisa terciptalah konferensi yang sukses lah. Kalau bagi saya sukses secara konsep. Tapi ketika konferensi itu berlangsung, bingung nyari ketuanya. Itu nggak ada yang mau, sudah capek-capek ngelis, masa ini ujung-ujung nggak ada yang jadi ketua gitu. Maka dengan terpaksa saya pada waktu itu yang kalau bagi saya itu masih terlalu muda untuk jadi ketua Ansor. Ya, tapi karena faktor keterpaksaan dan situasi dan kondisi yang mengharuskan untuk seperti itu, ya mau gimana lagi gitu ya. Alhamdulillah konferensi pada tahun 2016 itu juga tidak berjalan dengan mulus, banyak sekali hambatan-hambatannya, termasuk berbagai kepentingan ya, termasuk almarhum Kyai Husni Karsono ketika waktu itu masih menjabat menjadi Rois Suriah MWCNU yang menguatkan untuk bisa terlaksananya konferensi. Seandainya ketua Rois Suriahnya bukan Kyai Karsono, mungkin nggak tahu apakah konferensi ini masih bisa terlaksana atau tidak. Karena ya salah satu keluar biasaannya almarhum Kyai Karsono itu bisa masuk ke segala kalangan. Kepada yang sepuh bisa masuk, kepada politisi bisa masuk, kemudian kepada generasi muda juga sangat welcome. Saya pada waktu itu yang masih muda sering ngopi di sini sampai jam 4, sampai jam 5, sampai subuh ya, dari Isya sampai subuh kadang sering ngopi di sini. Tapi itu nggak ada hubungannya sama dapat orang sini ya. Bonus itu bonus ya. Itu hanya kebetulan saja itu. Bonus. Iya. Karena memang almarhum Kyai Karsono itu sangat welcome kepada siapapun, termasuk generasi muda, termasuk sosok yang tidak memandang usia gitu ya, yang ya ketika diajak diskusi, ketika diajak sharing itu nyambung gitu, enak dengan kesepuhan, dengan generasi muda, dengan politisi, dengan orang-orang yang punya kepentingan, itu nyaman. Sehingga salah satu kesuksesan konferensi tahun 2016 itu juga tidak terlepas dari peran serta dari almarhum Kyai Karsono pada waktu itu. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah dan menjadi amal ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam perjalanannya Ansor pada waktu itu belum membentuk ranting-ranting. Masih dalam kepengurusan PAC ya. Jadi masih tersentral kegiatannya di PAC. Kegiatannya masih tersentral, kemudian kepengurusannya pun masih tersentral. Nah, untuk desa Sindang Asih sendiri termasuk desa yang sangat berkontribusi terhadap perjalanan Ansor pada waktu itu. Ada Kang Tomo, ada Kang Sugianto, kemudian ada Bima yang sekarang jadi golongan,
itu termasuk salah satu orang yang PKD di awal di Al-Islah ya. Di Al-Islah itu PKD pertama yang dilakukan oleh GP Ansor Kecamatan Banjarsari. Kemudian ada Nawir, Kang Nawir ya, yang itu termasuk desa yang aktif, untuk menjalankan roda organisasi di Kecamatan Banjarsari. Karena seperti yang Ketua Ansor Kang Arif tadi katakan, suatu kepengurusan itu tidak akan berjalan hanya dengan 1 atau 2 orang, tetapi harus saling melengkapi antara 1 orang dengan yang lainnya. Ketua tidak bisa berjalan tanpa sekretaris, tanpa bendahara, tanpa ketua-ketua, apa sekarang bahasanya, divisi atau lembaga, tanpa ketua-ketua lembaga, tanpa ketua MDS, tanpa Kasat Koryon, itu tidak bisa berjalan. Dan alhamdulillah pada waktu itu semuanya masih solid ya. Pada waktu itu semuanya masih solid, masih saling bahu-membahu, kegiatannya ya walaupun dinamikanya tetap ada lah. Semua kepengurusan di dalam organisasi, entah itu di organisasi manapun, itu pasti ada plus dan minusnya. Pasti tidak ada organisasi yang sempurna seperti yang dibayangkan. Namun tolak ukur dari suatu organisasi itu adalah bukan pada organisasi itu sempurna atau tidak, tetapi bagaimana caranya agar organisasi itu bisa menemukan potensi yang ada di organisasi dan mengetahui kelemahannya apa. Kalau sudah mengetahui potensi dan kelemahannya, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah menggarap potensinya dan mengesampingkan kelemahannya terlebih dahulu. Kelemahannya nantilah, yang penting digarap potensinya. Kalau yang digarap potensi, maka sudah bisa dipastikan kegiatan itu akan berjalan karena sudah ada potensinya. Gitu. Kalau tidak ada potensinya kok dipaksakan untuk dilakukan, ini kan nggak ada yang ahli gitu ya. Itu kebetulan prinsip-prinsip organisasi dalam menimbang mana potensi dan mana kelemahan, ini sangat penting untuk ditinjau, untuk dikaji ya, sehingga program-program bisa berjalan dengan baik. Contoh yang tahun dulu ya, kenapa program Rijalul Ansor dulu itu bisa berjalan dengan baik? Karena memang Banjarsari punya potensi. Sudah ada majelis sholawat, sudah ada kelompok hadroh, dan kelompok majelis sholawat ini semangat masuk Ansor, kemudian menjadi kegiatan Ansor. Itu bisa berjalan dengan baik karena memang sudah ada potensinya. Kalau seandainya belum ada potensinya, nggak mungkin dulu saya mengeluarkan kebijakan ayolah gawe sholawatan, karena yang hadroh saja nggak ada yang bisa gitu. Karena sudah ada yang bisa, maka ya dilakukanlah majelis dzikir Rijalul Ansor itu sholawatan dan bisa berjalan. Dan seperti itu pun dengan kegiatan-kegiatan yang lain, pengembangan ekonomi atau pendidikan, misal program pengembangan ekonomi. Kalau seandainya tidak ada orang yang ahli di dalam pengembangan budidaya ikan, maka tidak perlu untuk dilakukan pengembangan budidaya ikan. Mengapa dulu bisa beberapa itu ada yang berjalan dalam pengembangan ekonomi? Banser masih punya wedhus. Banser wedhusnya sepira saiki? Aku ora ngerti loh. Entong gue Banser, wedhusnya entong.
Hasil ngritik kepriwe modele besok modele besok ansor. Ya sudah. Intinya pada waktu itu perjalanan suatu organisasi itu tidak terlepas dari pembacaan potensi-potensi lokal. Ya Kang. Wong isu kan go kurban ya, besar go kurban. Alhamdulillah. Iya, kelambi banser juga bisa tuku ya. Saka wedhus. Ewek. Hah? Waduh, kacau ya. Tapi aja dipangan kok. Oh iya, gue ndak nggo tuku motor. Tuku pick up. Nah, intinya adalah organisasi bisa berjalan dengan kebersamaan, dengan melihat potensi-potensi yang ada dan mengesampingkan yang sekiranya kelemahan itu tidak menjadi hambatan. Nah, kemudian dalam hubungan organisasi, nah ini yang seringkali kita sering salah memahami, seolah-olah dalam hubungan organisasi banser ya banser sendiri, ansor sendiri. Wah, ini kegiatan ansor, biarinlah ansor yang suruh kerja gitu. Nah, ini kegiatan banser, biarlah banser yang suruh kerja. Dalam struktur hubungan organisasi antara ansor, kemudian lembaga dan badan semi otonom, baik itu MDS maupun banser. Kalau untuk banser itu sudah jelas ansor. Tapi kalau ansor belum tentu banser. Ansor tidak bisa mencalonkan diri sebagai ketua Kasat Koryo, tetapi banser bisa mencalonkan diri sebagai ketua ansor. Gitu. Nah, tetapi yang seringkali jangan disalahpahami bahwa anggota banser harus aktif di banser terus, tidak pernah ngurusi ansor, tidak mau menduduki jabatan di ansor. Banser juga boleh menduduki jabatan bendahara, sekretaris, atau ketua lembaga. Aktif di lembaga-lembaga juga nggak apa-apa, karena statusnya banser itu sudah ansor. Seperti itu yang perlu difahami. Dan juga karena seringkali hubungan antara ansor dengan banser, kalau di luar Banjarsari ya, kalau di Banjarsari nggak ada masalah saya kira ya, dari dulu nyaman-nyaman saja gitu. Iya, kalau di luar Banjarsari seolah-olah banser itu memisahkan diri dari ansor, seolah-olah pokoknya kalau yang namanya sudah apa yang saya sampaikan, semoga ngopi bareng ini bisa sedikit bermanfaat lah. Kalau banyak kan ya mungkin terlalu berharap. Tapi semoga saja sedikit bermanfaat itu sudah alhamdulillah bagi saya. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat Ahmad Barok yang telah lumayan banyak, nggak terlalu banyak tapi lumayan banyak memberikan mungkin ada masukan, ada pesan, dan juga ada beberapa kisah mungkin sebagian kita yang sudah kita alami, terutama oleh orang-orang sahabat-sahabat yang awal-awal terukah, bahasanya apa terukah, babat alas. Tentu setiap generasi ada tantangannya masing-masing. Saya yakin betul ada tantangannya masing-masing, dan tantangan sahabat-sahabat saat ini saya kira juga tidak kalah sulit, tidak kalah menantang ya. Nah, tinggal sahabat-sahabat semua bagaimana menyikapi tantangan-tantangan itu. Untuk yang terakhir kami mohon sedikit nasihat ataupun pesan-pesan dari Ketua dan Panitia Ranting
Ini wajah ranting NU Desa Sindang Asih. Monggo Pak Kiai. Sekarang kali donga mawon sekarang aja Kang Ali. Ya, haji aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa saudari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Ta'ala fi qaulina alhamdulillah rabbil alamin. Kita setuju wonten saat menika dengan nikmat sehat walafiat sehingga dapat dipertemukan di tempat yang mulia di majelis wonten ing mushola Darul Quran, mushola almarhum Bapak Kiai Husni Karsono. Mudah-mudahan kembali kami terus amal kesainan, amal silaturahim. Allahumma salawat salam tetap datang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat dan setuju umatipun ya. Teman-teman Ketua Ansor MPC Penyersari yang kawula hormati, Ketua Rijalul Ansor Kecamatan Penyersari yang kawula hormati, Ketua Ansor Ranting NU Sindang Asih yang kawula hormati, lah setuju sahabat Banser setuju yang kawula hormati. Dan ini pangabdene ya niki kawula Ketua Tanfidiyah Desa Sindang Asih ini memang nggih sami kegiatanipun nggih kirang apa niku aktif wonten ing akhir-akhir bulan niki tahun niki. Kula ngraos bahagia bungah sangat atas hadiripun panjenengan sedaya niki saking MWC nggih saking MDS Ansor. Mugi-mugi sing dadosaken berkah kangge Desa Sindang Asih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, kawula memang ing mriki ugi pendatang nggih. Asline kula niku saking Kecamatan Lampung nggih, sami pendatang terus dene Mas Barok niku. Namung kula niku tahun 2007 nggih, 2006. Ya, terus napa niku kawula nggih belajar saking almarhum Bapak Kiai Husni Karsono. Panjenenganipun sering apa niku acara-acara kados dene tahlil apa niku memang panjenenganipun termasuk tiang ingkang ketinganah ngene mlebu memang kados niku mboten rikuih lah harus niku. Jadi perlu kula lan panjenengan niku dados napa niku pengalaman saking panjenenganipun nggih perlu dipun contoh suri tauladanipun saking panjenenganipun Mas Bapak Kiai Husni Karsono. Mudah-mudahan mawon kula lan panjenengan keluberan barokahipun berkah kita sedaya ziarah kubur niki. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah seketik kangge berkah ziarah kubur niku nggih idza tatayaqqatil umur fa tawassalu bi ahlil kubur. Ketika urusan kula lan panjenengan sedaya niku rupak nggih, terutama sing dasi jomblo niku. Ya nek rumah tangga iki ya kan wonten kalane niku rupak. Niku pun tawassalu bi ahlil kubur. Kepada tawasul kami ahli kubur terutama kali para wali, para kiai, sesepuh-sesepuh saking desa-desane panjenengan kecamatan dipun tawasuli dipun siarahi. Pengalaman kula kata niku kali Bapak Kiai Husni Karsono seneng ziarah kubur. Malah insyaallah dinten Sabtu kula badhe derek ziarah kali Padaherang
sebab bentongane yang mudah-mudahan sing lancar wonten halangan dugi sawangunipun Allahumma amin ya rabbal alamin. Sepinggah malih kula ngrawuh sepinggah dhateng panjenengan sedaya sampun rawuh sampun berkah wonten ing Desa Sindang Asin niki terusaken perjuangan panjenengan sing mudah-mudahan niki dados wasilah panjenengan niku dikantuk berkah saking para muassis Nahdlatul Ulama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin sak semanten ing saged kawula boten saged dipun panjang-panjangaken nggih sampun dalu niki kok sami niku napa lelah nggih panjenengan. Saking kula awalipun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ditutup kanita kira-kira Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tuqalina min jami'il sayyid wa tarfa'una bi andaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal hayat min khalqil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shalatan taj'aluna biha al-istiqamah atba'uha al-karamah wa tashuruna bi ibadika shalih bis-sa'adah wal karamah fid dunya wal akhirah wa ala sabati wa salim. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ibadika sholihin, min ibadika muttaqin, min ibadika sabirin, min ibadika syakirin, ibadika mukhlasin, min ulama'ika al-'amilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Taufik yang sudah sekaligus menutup dengan doa. Dari kami dari awal sampai akhir atas kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan nanti untuk selanjutnya bisa tetap kompak, tetap bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan. Mudah-mudahan juga nanti kita berharap ada dari lembaga-lembaga lain yang juga aktif kembali, karena ada satu lembaga atau beberapa yang memang belum melaksanakan agendanya atau programnya. Nanti mudah-mudahan setelah ini kita bisa sama-sama itu yang melaksanakan agenda-agenda yang sudah kita rumuskan tapi belum sempat kita laksanakan. Saya kira itu atas kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.